Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Selasa 8 Februari 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku terkasih, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja bab 8 ayat 22 sampai 23, ayat 27 sampai 30. Sedangkan bacaan Injil dari Injil suci menurut Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Saya ajak Anda hari ini, saudara dan saudariku, merenungkan tema hukum Tuhan itu di atas adat istiadat manusia. Saudara dan saudariku terkasih, apa yang membuat seseorang itu najis, seseorang itu menjadi tidak layak atau tidak pantas untuk mempersembahkan persembahan atau ibadat yang berkenan kepada Allah? Dalam Injil hari ini kita diberi gambaran bagaimana orang-orang Yahudi mereka bersusah payah untuk memastikan bahwa ibadah mereka akan sesuai dengan instruksi yang Tuhan berikan kepada Musa di Gunung Sinai. Panggilan Allah kepada umatnya, kita tahu adalah panggilan untuk kekudusan, menuju kekudusan. Dalam kitab Imamat bab 11 ayat 44 atau bab 19 ayat 2 dikatakan, jadilah kudus karena aku kudus, firman Tuhan. Dalam semangat mereka untuk kekudusan ini, banyak penatua kemudian mengembangkan tradisi-tradisi yang rumit. Dan tradisi-tradisi ini justru menjadi beban bagi orang-orang untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari mereka dan tidak menjadi satu jalan sukacita untuk mereka jalankan perintah dan hukum Tuhan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam Injil, mereka marah kepada Yesus. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa Yesus membiarkan murid-muridnya melanggar tradisi ritual mereka, yaitu makan dengan tangan yang bersih. Dan murid-murid Yesus makan dengan tangan yang tidak bersih. Mereka mengirim delegasi jauh-jauh dari Yerusalem ke Galilea untuk membawa tuduhan mereka dalam konfrontasi tatap muka dengan Yesus. Saudara dan saudariku terkasih, Yesus menangani tuduhan ini, permasalahan ini, dengan dia masuk ke dalam inti permasalahan. Yesus melihat maksud dan tujuan Allah dari perintah-perintah itu. Yesus kemudian memberi contoh bagaimana penggunaan tradisi ritual membuat mereka tidak memenuhi perintah untuk menghormati ayah dan ibu. Jika seseorang ingin menghindari kewajiban menafkahi orang tua mereka di usia tua atau sakit, mereka kemudian dapat mengatakan bahwa uang atau barang mereka sudah persembahkan, mereka berikan kepada Tuhan, dan dengan demikian mereka dibebaskan dari tuntutan amal atau kewajiban untuk membantu orang lain. Nah, di sini mereka melanggar hukum Allah untuk memenuhi hukum yang mereka buat sendiri. Yesus menjelaskan bahwa mereka membatalkan perintah Tuhan karena mereka membiarkan
hati dan pikiran mereka dikaburkan oleh pemahaman mereka sendiri tentang agama. Mereka membiarkan diri mereka terjebak oleh keegoisan mereka sendiri untuk mencari kemuliaan diri daripada kemuliaan Allah lewat pelaksanaan perintah dan hukum Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus kemudian menuduh mereka secara khusus tentang dua hal. Yang pertama, soal kemunafikan mereka. Mereka bagaikan aktor, bagaikan artis yang mengadakan pertunjukan. Mereka tampaknya mematuhi firman Tuhan dalam praktik eksternal mereka, sementara di dalam hati mereka menyimpan keinginan dan niat jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengabaikan firman Tuhan dengan mengganti argumen dan interpretasi mereka dengan apa yang Tuhan minta. Mereka mendengarkan argumen yang cerdas daripada firman Tuhan. Yesus kemudian merujuk mereka pada nubuat Yesaya, di mana nabi menuduh orang-orang pada zamannya karena memuliakan Tuhan dengan bibir, sementara hati mereka tersesat karena ketidaktaatan kepada hukum-hukum Tuhan. Saudaraku, jika kita mendengarkan firman Tuhan dengan iman dan rasa hormat, itu akan mencerahkan pikiran kita, menyucikan hati kita, sehingga itu memungkinkan kita untuk lebih memahami bagaimana Tuhan, bagaimana Dia ingin kita mencintai dan kemudian menaatinya. Tuhan mengundang kita untuk mendekatkan diri kepadanya dan berpesta di meja perjamuannya. Pertanyaan buat kita, apakah kita melakukan pendekatan pada Tuhan dengan hati dan pikiran yang bersih? Mintalah Tuhan untuk membersihkan dan membaharui kita dengan api pemurnian Roh Kudus-Nya. Saudara dan saudariku, semoga kita sungguh menjalankan hukum dan perintah Tuhan dengan penuh kesadaran bahwa semuanya demi kemuliaan Dia dan demi terwujudnya kasih-Nya di kehidupan setiap dan semua orang. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, biarkan api Roh Kudus-Mu membersihkan pikiran dan hati kami, agar kami dapat mengasihi-Mu dengan murni dan melayani-Mu dengan pantas. Bantulah dan tolonglah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana dan kerja kita dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.